Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik. Sebelas SMP ya? Hah? SMP. Baik. ثم بعد أن عرفنا الفقه عند العرب وقبل الإسلام الآن نبدأ الكلام عن الفقه قبل الإسلام. نمسح خلاص كتبت لنا. طيب. إذن سنتناول إن شاء الله الفقه قبل الإسلام طيب كم هذا؟ واحد الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة ثم بعده المعاملات بعده قصاص والديات بعده القضاء والبينات Oke, itu saja. Baik, ini qabla Islam. Ya, kita akan membahas bagaimana sih fikih undang-undang yang muncul sebelum Islam dengan makna yang khusus. Misalnya dalam masalah al-ahwal syakhsiyah. Nanti kalau ada nggak jurusan ahwal syakhsiyah di Indonesia? Ada jurusan PAI, ada jurusan ahwal syakhsiyah. Yang dimaksud ahwal syakhsiyah, nanti kalau kalian misalnya kuliah lanjut studi, ada jurusan ahwal syakhsiyah, maksudnya undang-undang keluarga, masalah nikah, talak dan seterusnya. Dah,
Kemudian ada berkaitan dengan muamalat, transaksi, muamalah, ya, masuk dalamnya jual beli, ya, itu masuk muamalat. Kemudian qisas, wadiyat, siapa membunuh dibunuh, begitu diatnya juga, apa namanya itu, diat denda, ya. Lalu kita juga akan berbicara tentang masalah hukum, qada dan wabayinat adalah bukti-bukti, ya, dalam sebuah peradilan. Ini akan kita bahas dan bagaimana nanti keadaan undang-undang ini sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oke, tulis ringkasannya seperti itu. Ini akan kita bahas. Sudah? Ya, cepat kali Ustaz ini. Belum bernapas. Ini kabarnya dipoto ya, dipoto dikirimkan katanya kok. Aduh. Saya fotolah dulu kalau begitu. Nanti yang di rumah nggak tahu pula dia. Gelap pun ya. Gelap. Sudah? Belum. Assalamualaikum Pak. Pak, saya share log nanti Pak ya. Bisa? Masuk yang enak dari mana Ustaz? Ustaz kasih tahu aja nanti caranya apa. Ah, Dari pajak melati apa dari
Baik, dari yang lebih gampang sebetulnya dari Simpang Selayang. Simpang Selayang, kalau kita ya ke kanan kan Setiabudi itu ya. Nggak usah. Dia dari, kalau kita dari jalan Jamin Ginting ini, dari jalan JCT keluar Jamin Ginting, nanti Simpang Selayang, kemudian belok kita ke arah. Dari Jamin Ginting, mau dari Ngumban Surbakti, mana yang lebih dekat? Oh, dari situ pun bisa. Kalau mau dari Ngumban Surbakti, masuk ini dari Ade Padma, apa namanya, Khairul Fauzi, gang itu, terus saja lurus Pak. Nah, lurus, masuk nanti, terus ujung itu kan belok, ada tikungan, ada lurus. Tikungan itu kan nanti bisa ke Ade Padma, dia dari belakang. Nah, itu lurus. Iya, lurus lagi yang jalannya rusak itu. Nah, itu setelah itu nanti ada gang kedua, kalau saya tidak keliru, belok kiri, itulah udah pondok itu. Oh ya udah, oke, siap. Jadi anak Iya. tahu habis itu Ustaz share juga Oke, siap. biar anak tidak keberatan. Oke, siap. Insya Allah saya nanti, tim anggota nanti yang sharekan Pak. Siap. Oke. Nanti yang ngisi Jumat siapa Ustaz kan? Enggak ada, anak kita murid sana, santri. Karena sana kita ganti, kita buat program, mereka bergantian untuk khutbah. Oke, ya, tapi anak bisa kan sholat sana nanti? Bisa. Mau di interview bisa kan? Bisa. Udah saya apakan tadi, sama musyrif di sana udah saya ini kan hubungi. Udah gitu nanti penyerahan tuh nanti anak minta dokumentasi sedikit bisa kan? Ya memang seperti itu, udah saya instruksikan begitu. Udah Oke. gitu anak tengok di buku panduan tajwid Imam Syafi'i yang hitam perlu biar 5 anak bawakan. Oh, bisa. Siap. Jadi nanti anak bawakan dua macam saja. Oke, baik, siap Pak. Jazakallah khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jelas ha. Naam, baik. خلاص نمسح ها. الآن نتكلم عن الأحوال الشخصية. هذا أولا. Kita bicara tentang masalah undang-undang berkaitan keluarga. Bagaimana sih pada masanya ini, kita ambil masalah pernikahan. Bagaimana sih pernikahan itu di masa sebelum Islam? Ya, maka dikatakan karena bisa nampak nih. Oh ya. Karena lil Arab anwa minan nikah. Nah, di sini nanti akan kita lihat bagaimana mulianya wanita itu. Ya. Namun pada faktanya kebiasaan bangsa Arab ini sampai sekarang ada. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam mengekang wanita,
maka akan kita uji bagaimana sebetulnya wanita sebelum Islam. Boleh? Oke. Yang pertama, ada 4 ya. Nanti kalau nggak muat satu-satu kita hapus, baru kedua. Yang pertama, tanda panah satu. Iqra'i, yallah. Man? Anti awala. Iqra'i. Rawal Bukhari bisanadihi an Urwah bin Zubair. Yallah. Aina rawal Bukhari? Ada. Rakis wajatuna, ketemu? Halaman kasih tahu. 30. Awalan fa fi umur ahwal syakhsiyah atau qanun al-usra. Kan lil Arab anwa' min nikah. Wajatun ada? Ketemu? Dapat? Ini mana bukunya? Belum dibeli? Belum dikasih? Belum ada? Belum ambil? Oke, lanjut. Ya. Akhbarathu Lia Arba'ati. Buka aja bukunya, enggak usah takut-takut. Gitu. Enggak usah takut-takut. Arba'ati anha. Baik. Perhatikan. Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya an fulan itu namanya sanad. Pembawa berita namanya sanad. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya bahwasanya pernikahan di masa jahiliyah, berarti sebelum sebelum Islam ini ya, dengan makna khusus. Karena Islam sudah muncul semenjak dahulu kala. Dakwah seluruh nabi adalah Islam. Ada 4 jenis. Yang pertama dulu. Jadi pernikahan di masa sebelum muncul Islam dengan makna yang khusus 4. Nanti kita lihat apakah 4-4-nya sudah hilang atau masih lestari sampai sekarang. Dan akan kita lihat dan kita uji yang mana yang memuliakan wanita dan yang mana yang memang wanita ingin mulia. Karena ada juga wanita nggak mau mulia. Urusan apa biasanya? Urusan syahwat dan urusan dunia. Hati-hati dengan dunia. Sekaya apapun kalian, kalau meninggal tetap kain kapan yang dibawa, tanggung jawabnya dibawa. Rumah mewah, mobil segala macam ditinggal. Ya, kalau tanggung jawabnya juga ditinggal, enggak, tanggung jawabnya dibawa pula. Wahid, anti. Kalau bisa kalian meringkas seperti ini, ringkas. Ustaz aja masih meringkas, padahal Ustaz sudah mengajari kalian. Ini kalian talibul ilm tidak meringkas. Yallah, pinjamlah Ustaz catatan Ustaz biar kalian fotokopi. No, tulis sendiri. Yallah, ikra'i. Rajuli fayusaddiqaha.
Baik, ini yang pertama. Wahid, yakhtubu, iqra. Yakhtubu yakhtubu ar-rajulu ila rajuli, terus waliyatahu au ibnatahu, terus fayusaddiqaha, terus summa yankihuha. Yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu au ibnatahu fayusaddiqaha summa yankihaha. Oke, ini yang pertama. Begini Ustaz, jadi gimana sih dahulu wanita itu menikah, menghasilkan keturunan? Gimana caranya? Biar kita bandingkan dengan Islam. Nanti biar kami jelaskan bahwasanya kami memang dimuliakan dengan Islam. Tapi gimana Ustaz, kami pun nggak mau pula mulia. Kita uji. Yang pertama jenis pernikahan di masa jahiliyah, seorang laki-laki mengkhitbah. Apa mengkhitbah? Melamar. Ya. Kepada wali wanita. Ya. Bukan walinya yang dilamar ya, didatangi walinya maksudnya, atau putrinya, lalu disetujui, kemudian dia nikahi. Setuju? Nikah. Berarti apa? Seorang laki-laki datang ke rumah. Berarti nggak pakai HP, nggak chatting-chattingan mereka, nggak. Dia laki-laki betulan, jumpainya langsung orang tuanya, walinya. Nggak kayak sekarang. Zaman sekarang nggak benar juga chatting-chattingan mereka. Padahal nanti jadi pun nggak. Seandainya jadi pun nggak boleh sebetulnya. Untuk hal-hal yang tidak perlu, itu bertentangan dengan hal-hal yang bertentangan. Ya, kalau urusan yang penting, ya fatwa atau apa segala macam, ya atau grup, ya suatu hal yang perlu, grup seperti misalnya grup Ulunuha, info keluarga dan lain sebagainya, yang semua ada di situ. Di situ disampaikan info-info tentang kalian, tentang ini segala macam, itu nggak masalah. Atau grup belajar yang kita punya, besok ujian saya bilang udah semua terbaca, kan gitu ya. Ini adalah jenis pernikahan yang pertama di kalangan orang Arab. Bagus nggak ini? Bagus. Nanti ini yang diakui Islam. Tapi paling tidak kita telah mengetahui bahwasanya model seperti ini juga itu muncul sebelum Islam. Jadi dia datangi seorang wanita, walinya, kemudian dia mengatakan saya ingin menikahinya, setuju, oke, menikah. Ini yang pertama. Oke? Baik. Yang kedua. Silakan. Man? Dari mana tadi? 6. Yang kedua, akhir, lesa akhir. Idza tahurti min tamsiha fulan fastabda'i minhu wa ya'tazilha wa la yamussuha yatabayyana hamluha ar-rajul
asabaha زوجها إذا أحب hmm. وإنما يفعل ذلك Raqbatan رغبة في najabatil walad. نجاة الولد فكان هذا النكاح Nikahu istibda. Yang kedua berarti nikah. Ini nanti nikah syariah, ini berarti nikah apa namanya? Al istibda. Istibda. Apa ini? Inilah perzinaan itu. Keterangannya ada di buku, tapi saya jelaskan. Dia menikah nih, suami istri. Misalnya proses yang pertama dilakukannya, lamarnya seorang wanita, setuju, oke, menikah mereka. Sudah, wanita kan haid, ya, suci dari haid. Dia mengatakan begini, pergilah ke laki-laki itu. Artinya laki-laki yang dia lihat orangnya subur, misalnya potensi untuk memberikan anak ada, paham? Dengar, nanti nggak paham. Ini model seperti ini ada zaman sekarang, ya. Dia mengatakan, pergilah engkau kepada laki-laki itu, berhubungan kalian. Sudah? Kemudian sang suami ini tidak menyentuh istrinya sampai jelas istrinya ini hamil dari laki-laki itu. Setelah hamil, tahu dia hamil, barulah digaulinya. Sudah? Tujuannya apa? Tujuannya agar memiliki anak. Dan dia tidak yakin dia bisa memiliki anak, maka suruhnya istrinya untuk berzina dengan laki-laki yang lain. Setelah jelas hamil, baru dia berhubungan. Ini namanya nikahul istibda. Ini adalah jenis kedua dari nikah jahiliyah. Ini yang disebut perzinaan. Pada zaman sekarang ada nggak? Ada, cuma suaminya nggak ngerti, nggak tahu. Ya, mungkin si suami, gambaran sekarang, si suami nggak akan ada. Ada, saya dapat berita ada. Istrinya dijadikan PSK. Ada kan? Ada. Apa PSK? Lacur. Masalah ekonomi lagi. Maka hati-hati thalibat yang mencari calon suami yang benar. Ya. Laki-laki lain suruhnya datang ke rumahnya, bayar berapa, sekian, dah sana, pergi. Istrinya pun mau pula. Ada, saya dengar seperti itu. Dikabarkan di media-media. Sudah? Zaman sekarang praktiknya nggak seperti itu. Kalau saya perhatikan, suami memang nggak akan ada nanti, nggak akan ada itu suami, kecuali yang seperti tadi. Ya, ini udah memang nggak betul, itu udah gila itu. Masa suami istrinya dijualnya kan gitu ya, dan dia pun rela kan gitu. Tapi kasus sekarang nggak seperti itu. Ya, si istri berzina, suaminya nggak tahu. Begitu hamil, dia bilang apa? Ini anakmu. Ya kan? Ini yang banyak pada zaman sekarang. Suaminya pelaut atau suami tentara, tapi kan tugasnya jauh-jauh. Istrinya tinggal dulu, berzina. Kemudian mengandung, dia mengatakan, ini anakmu. Ini hasilmu. Padahal tak sama siapa dia. Ini model yang kedua. Dan zaman sekarang ini masih ada perzinaan. Paham? Hati-hati kita mempelajari ini agar kita tahu bagaimana model-model pernikahan sebelum datang Islam. Wabih. Adapun yang ketiga, nah ini kan belum bisa jelaskan, nggak tuliskan seperti ini, itu di buku. Cuma gambarannya jangan kalian lupa nih, ya. Gambarannya adalah seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki yang lain. Begitu istrinya hamil, kemudian dia tidak menggauli istrinya itu sampai jelas hamil dari laki-laki itu. Begitu hamil, baru digaulinya. Tujuannya apa? Supaya dia punya anak. Padahal itu kan bukan anak dia. Tapi dengan menggauli balik istrinya, dia menganggap itu jadi udah anaknya. Paham? Makanya thalibat,
harus kalian pahami, dan Ustaz tidak berharap ada yang seperti itu di ulumuhan. Wanita yang hamil itu tidak boleh menikah sampai dia melahirkan, meskipun dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, paham? Namun pada faktanya zaman sekarang, kalau wanita hamil, siapa yang nikahinya? Laki-laki yang membuat dia hamil, kan? Itu tidak sah dalam syar'i. Berarti selama dia hidup mereka melakukan perzinahan. Kenapa? Karena nikahnya tidak sah. Paham? Ya, hati-hati dengan medsos. Jangan nanti, dek, engkaulah bulan, engkaulah bintang, ayo kita jalan-jalan ke padang bulan beli pisang. Iya pula, kan gitu ya. Pergilah kalian, jadi pisang betulan lah dibuat. Hati-hati ya talibat. Wanita-wanita muslimah, wanita yang mulia. Akan datang orang nanti yang seperti ini. Tenang aja kalian, yang penting kalian harus bagus, karena itu dari Allah, ya. Kalau ini bagus, ini akan ini yang syar'i. Semua ada pangsa pasarnya, harus ingat itu, ya. Semua ada pangsa pasarnya. Wanita yang telanjang-telanjang di luar, ada pangsa pasarnya itu, ya. Wanita yang memiliki yang menutup auratnya syar'i, akan ada pangsa pasarnya, kan gitu. Nah itu, makanya hati-hati dalam masalah ini talibat. Adapun nomor 3 dan nomor 4 kita ambil pada pekan depan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.